Hai, jumpa lagi dengan saya, Dr. Isana Zulianza. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan antara infus whitening dengan injeksi whitening. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman cantik saya dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa ya untuk klik lonceng yang ada di bawah, karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan seputar info-info tentang kecantikan dan kesehatan secara gratis. Nah, di sini saya akan membahas 7 perbedaan antara infus whitening dan injeksi whitening. Yang pertama adalah infus whitening itu prosedurnya otomatis memakai cairan infus, yaitu biasanya dipakai oleh dokter-dokter di klinik kecantikan memakai NaCl. Nah, sementara kalau di injeksi whitening itu tidak memakai cairan infus. Kalau di infus whitening otomatis prosedurnya juga seperti infus ya, ada cairan infusnya, ada infus setnya, dan ada aboketnya. Nah, sementara kalau di injeksi whitening itu cuma memakai satu spet dan langsung diinjeksikan di vena. Terus yang ketiga yaitu kalau di infus whitening obatnya itu banyak ya. Jadi bukan cuma satu ampul tetapi ada beberapa ampul dan vial. Contohnya seperti ini ya. Ini ada satu vial. Kemudian ini ampul yang besar. Nah, ini ampul yang kecil dan ini ampul yang sedang. Nah, dalam satu set ini sekali dilakukan untuk satu kali treatment untuk infus whitening. Nah, sementara kalau di injeksi whitening dia hanya memakai satu ampul doang dan itu langsung diinjeksikan tidak melalui cairan infus. Oke, selanjutnya yang nomor 4 yaitu kalau di infus whitening otomatis memakan waktu yang lumayan lama, sekitar 45 menit. Sementara kalau di injeksi whitening cuma memakan waktu 5 menit saja, 5 menit sampai 10 menit ya kurang lebih. Kalau untuk di infus whitening sendiri itu kita memerlukan persiapan H-7 ya, minimal kita tidak terpapar dengan yang namanya seafood, terus kita menjaga pola hidup kita yang sehat dan lain-lain. Nah, sementara kalau di injeksi whitening kita tidak perlu punya persiapan khusus untuk injeksi tersebut. Kemudian kalau di infus whitening sendiri itu ada yang permanen dan tidak. Nah, bisa dikatakan kalau di infus whitening dia itu bersifatnya itu jangka panjang karena dia dapat bertahan di tubuh kita itu sekitar beberapa bulan. Nah, sementara kalau di injeksi whitening Anda tidak bisa mengharapkan untuk jangka lama ya, karena di injeksi whitening itu sifatnya itu cuma maintenance. Terus yang ketujuh, di infus whitening Anda membutuhkan budget yang lebih besar daripada di injeksi whitening ya. Memang sih beda-beda klinik beda tarifnya, tapi kisarannya nih kalau yang permanen otomatis dia sekitar 3 jutaan sampai 10 juta itu yang permanen untuk sekali treatment. Nah, sementara yang tidak permanen itu mungkin memakan budget sekitar dari 500-an sampai sekitar 3 jutaan. Sementara di injeksi whitening hanya memakan budget sekitar 150.000 sampai kurang lebih 500.000, tergantung dari obat apa yang Anda akan pilih. Terlepas dari hal itu semua, sebaiknya sebelum melakukan infus whitening atau injeksi whitening Anda punya skala prioritas ingin seputih apakah Anda. Nah, jika Anda punya target sendiri, oh aku nih mau seputih ini, jadi kalau misalnya udah seputih ini aku nggak akan ngelakuin infus whitening lagi misalnya gitu. Nah, Anda harus punya itu target seputih apa yang Anda inginkan. Nah, apakah Anda ingin seputih tembok ataupun seputih kertas ataupun cuma hanya mau cerah doang, atau cuma mau seperti ya ibaratnya minimal ya kayak seperti kuning langsat gitu kan. Nah, kalau Anda sudah punya target tersebut, minimal Anda tidak punya
minimal Anda itu punya rasa puas sendiri. Nah, jadi kalau misalnya udah infus whitening tapi ini kayak kurang putih dong, ini kayak kurang putih. Nah, Anda berulang kali infus whitening, injeksi whitening sampai Anda menghabiskan banyak budget, padahal Anda sendiri tidak punya target. Aku ini mau seputih apa ya gitu. Penting sekali sebelum melakukan infus whitening dan injeksi whitening, Anda wajib berkonsultasi dengan dokter yang Anda percayai. Karena kenapa? Dengan berkonsultasi minimal Anda tahu nih hal apa yang harus Anda ambil, misalnya dari segi budgetnya, dari segi berapa lama Anda harus untuk melakukan infus whitening dan lain-lain. Kalau dari menurut pendapat saya, lebih bagus Anda melakukan infus whitening dulu, baru nanti maintenance-nya Anda melakukan injeksi whitening sampai mendapatkan kulit putih yang Anda idam-idamkan. Jangan lupa setelah melakukan infus whitening, Anda tetap harus melakukan pola hidup sehat. Minimal minum air putih 1 hari 1,5 liter. Kemudian jaga pola makannya juga, dan asupan buah-buahan dan sayur-sayuran itu sangat penting. Oke. Terus misalnya nih udah melakukan infus whitening atau injeksi whitening, Anda tetap juga harus menggunakan sunscreen atau sunblock karena itu sangat penting. Jadi walaupun kulit kita sudah putih, Anda wajib menggunakan sunscreen atau sunblock karena sunscreen atau sunblock itu adalah perlindungan dari luar, ya. Jadi sunscreen atau sunblock itu bukan untuk memutihkan, tapi dia sebagai perlindungan untuk kulit kita supaya tidak terpapar secara langsung dari sinar matahari ke kulit kita. Karena jika sinar UVB menumpuk lama-lama bisa terjadinya flek, bahkan untuk mengerikannya lagi bisa terjadi kanker kulit. Pemilihan sunblock atau sunscreen sendiri minimal kita di sini di Indonesia menggunakan SPF 30, itu minimal ya. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga di video kali ini Anda bisa tercerahkan dengan info-info yang sudah saya berikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.